Walaupun udah ada iPhone 16, buat orang kebanyakan iPhone 15 ini masih juara. Udah pakai USB-C, Dynamic Island yang bikin hidup lebih gampang, sampai kameranya mirip kayak iPhone 16 Pro Max. Kedengaran sempurna? Yakin masih layak dipakai di tahun ini? Tahan dulu kawan. Yuk ikutin dulu petualangan gua dari pagi sampai malam bareng HP ini. Karena ternyata ada beberapa hal yang agak di bawah ekspektasi tuh. Kayaknya nggak bakal bertahan nih guys. Yuk kita bahas. Morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng iPhone 15. Jadi langsung aja, impresi gua sama HP ini, gua suka sih, punya desain boxy yang keren gitu. Terus feel genggamnya juga enak kok, karena sudut-sudutnya itu punya lengkungan yang tumpul. Dan dari sisi backnya dia punya matte finish gitu ya, sama dengan framenya. Jadi minim sama jiplakan sidik jari, terlihat lebih bersih aja buat kalian yang nggak suka pakai case. Cuman yang gue kurang suka desain kamera modulnya sih yang makan banyak tempat di diagonal gitu. Coba dibikin lebih minimalis kayak iPhone 16, wah idaman banget lah. Dan kalau kita ngomongin layar depannya, HP ini sih udah kekinian banget ya, pakai Dynamic Island dengan bezel yang simetris sih. Untuk kegunaan Dynamic Islandnya kalian nanti bakal bisa tahu sepanjang video ini. Kan lumayan ya, jadi kalian gengsi maksimalnya bisa dapat karena terlihat seperti iPhone 16 7 Plus dengan harga yang terjangkau. Oh ya, BTW kita mau cobain fasilitas gym buat umum loh, yang bayarnya cuma $2,5 aja sekali masuk. Selain gym, ada banyak aktivitas lain di sini, kayak buat yang tahu ini pedal bukan sih guys? pedal atau pickle guys? Hah, ada pickle apa? Terus kalau ngomongin secara fisik, si iPhone 15 ini di samping itu dia masih pakai switch buat silent gitu ya, nggak kayak iPhone 16 yang udah ada action button, dan dia punya kamera kontrol. Dan khusus buat kamera kontrol, gua sebagai pengguna iPhone 16 Pro Max bisa dibilang nggak pernah pakai sih sekarang kamera kontrolnya, karena menurut gua kalau kita pakai pas jepret gitu malah bikin goyang ya HP-nya. Jadi mendingan langsung tap aja di layar. Jadi buat para pengguna iPhone nggak usah sedih nih kalau nggak ada kamera kontrol. Nah, buat yang nggak tahu, cinematic mode di iPhone 15 ini sekarang udah bisa shoot 4K 30, yang hasilnya termasuk baik, walaupun objeknya bergerak gini. Tapi pertanyaannya, apakah bisa detect objek benda mati? Sayangnya nggak bisa nih. Mungkin untuk hewan bisa kali ya. Ada yang pernah coba? Terus sepedanya rusak atau gimana? Kok pelan banget? Oke guys, kita udah kelar nge-gym dan cukup rapih nih karena kita mau bikin konten habis ini. Dan oh ya, lupa update dulu. Sekarang jam 11.51, baterai ada di 67%. 67%. Wah, gawat. Sebenarnya alasan gue pengen bikin video ini tuh gue pengen bandingin sama iPhone 13 ya. Video sehari bersama yang kemarin udah gue bikin dapat SOT di 6 jam. Dan kita lihat ya, si iPhone 15 ini bakal lebih awet atau malah lebih boros. Buat kamera, sejauh apa iPhone 15 kalau dibandingin sama iPhone terbaru dan terbaik saat ini? Kalau dilihat sekilas, mirip-mirip aja nggak sih? Ada perbedaan, tapi menurut gua nggak terlalu signifikan. Yang paling berasa ngebedain itu tentu waktu udah berhubungan sama zoom ya. Jelas iPhone 16 Pro Max lebih baik karena ketambahan lensa telefoto. Selebihnya mirip sih di mata gua untuk kondisi daylight gini. Tapi gimana pas low light? Nanti kita tes juga. Habis pakai HP-nya cukup lama, berasa anget ya HP-nya ya guys ya. Lumayan nih. Sekarang jam 12.53, baterai ada di 56% ya. Oke guys, kita shoot dulu. Oh ya, gue juga sempat pakai iPhone 15 ini jadi display mirror dari iPhone 16 Pro Max gua. Buat pastiin komposisinya udah pas. Karena gue pakai kamera belakang nih. Terus sekalian gue pakai HP ini juga buat shoot-shoot cantik makanannya. Dan
Dan selain video kamera belakangnya yang cakep guys, untuk selfie videonya pun dia punya autofocus ya. Yang jelas ngebantu banget kalau lagi mau tunjukin objek di depan kita. Belum lagi ada bokeh-bokeh juga di sekelilingnya nih. Menurut gue ada paket lengkap sih. Dan sebagai informasi untuk resolusi video di HP ini, dia bisa sampai 4K 60 kamera depan dan belakang. Sadis gak tau? Setelah kelar, lanjut kita ke lokasi syuting kedua. BTW buat kalian yang suka lupa mau foto portrait tapi lagi di mode foto, jangan sedih. HP ini bisa auto detect. Ada logo F kecil di sini. Tinggal jepret aja kayak biasa. Nanti pas di galeri ada pilihan mode portrait dan atur seberapa bokeh. Untuk tingkat kecerahan udah cukup baik ya. Di kondisi yang bener-bener tarik gini. BTW ada pesawat. Waduh, agak kena mental nih kita nih kalau mau syuting sekarang, rame banget nih. Malu aku, malu. Setelah nyampe, kita shoot lagi. Buat yang kepo nama app-nya, ini Blackmagic Camera. Settingannya lengkap banget loh, dan bisa diatur dari HP mirror kita. Setelah beres, kita nge-grab balik dulu. Waduh, baterainya tinggal 28%, kacau. Oke guys, sebelum gua mau lanjut kerja, gue pengen ngomongin bentar tentang gak adanya Apple Intelligence di HP ini ya. Yang menurut gua buat kebanyakan orang sih masih gak terlalu masalah ya. Apalagi doi itu kan masih dalam versi beta ya si Apple Intelligence-nya. Dan juga kalau kalian tahu dia itu belum support bahasa Indonesia loh. Cuman emang yang gue sayangin itu kayak fitur AI Eraser-nya atau nama kerennya Clean Up di si Apple itu. Kalaupun diadu sama AI Eraser di Android juga masih kurang sih. Kayak yang sering kalian bisa lihat di konten-konten orang bandingin hapus muka yang kayak gini tuh lebih bagus di Samsung. Tapi tenang, kalau kalian mau AI Eraser bisa diakalin kawan. Kalian tinggal install aja yang namanya Google Foto. Tapi dia ada syaratnya dan mungkin agak sedikit ribet, yaitu fotonya itu kita mesti upload ke Google Foto dulu. Jadi kayak emang diprosesnya di cloud sana, yang nama fiturnya Magic Editor. Sebenarnya di bagian tools ini dia juga ada AI Eraser, dan ini diproses di HP. Tapi hasilnya nggak sebagus yang Magic Editor sih. Selain itu ini yang digadang-gadang sama si Apple, kalau Apple Intelligence-nya itu bakal bikin Siri-nya makin pinter ya. Tapi tenang, itu pun bisa diakalin dengan kita install yang namanya Gemini. Jadi kita tinggal install aja, nanti kita bisa tanya-tanya langsung sama dia. Terus ada Gemini Live juga. Plus, nggak cuma itu, kita juga bisa nyalain video buat tanya langsung apa yang kita lihat. Gemini, Stephen Riyadi ini siapa ya? Kok kayak nama orang Indonesia? Stephen Riyadi adalah tokoh bisnis terkemuka di Indonesia. Ia memimpin OUE Limited, perusahaan yang sangat berpengaruh di Singapura. Kayaknya masalah AI ini Apple ketinggalan nggak sih? HP entry level Android aja udah dilengkapi sama Gemini, sedangkan si iPhone ini minimal 15 Pro ke atas. Belum lagi kayak yang gue bilang, Apple Intelligence ini masih beta ya, dan kita belum tahu kapan full versionnya nongol. Padahal udah dijanjiin cukup lama tuh. Ya semoga Apple bisa nepatin janjinya keluarin Apple Intelligence versi fullnya. Gue nggak sabar sih pengen tahu kayak gimana. Beda guys, jadi gue pengen tunjukin salah satu kenikmatan ada di ekosistem yang sama ya. Jadi kalau misalnya gue lagi Zoom meeting nih, pilihan kamera kita nggak terbatas dari MacBook doang ya, tapi kita bisa nyambung juga dari HP. Di sini kalau kalian perhatiin, ada iPhone 15 gua, terus iPhone 13, terus yang ini 16 Pro Max. Dan kalau kita klik, tuh bener-bener langsung nongol ya, nyambung ke iPhone 15 gua nih tuh. Bener-bener dipermudah banget ya, dan emang lebih fleksibel aja buat kasih lihat sesuatu yang lebih gampang untuk dijangkau nih tuh. Dan tampaknya iPhone 15 gue tumbang juga di 6%, yang dapat SOT di 3 jam 41 menit. Boros banget. Mau nggak mau kita mesti cas dulu. Dan kayaknya gue punya salah satu suspek kenapa baterainya bisa ngedrop nih. Nanti kita bahas ya, kita ngecas dulu. Ini pakai chargeran 20 watt gua. Lumayan guys nih. Kabel Type C. Nggak pakai lightning nggak tahu ada di mana lightning gua. Jadi gue mulai charge di jam 4.35 dan 69 menit kemudian baterai ada di 95%, nambah sekitar 89%. Yang nggak bisa bilang cepet juga sih pengecasannya. BTW guys, kalau konsep video sehari bersama kayak gini masih menarik buat kalian, jangan lupa like dan subscribe ya, biar gue bisa terus explore HP lain sambil ajak kalian ikutan seharian bareng. Thank you.
Selamat sore guys. Jadi update dulu, tadi udah sempat ngecas lagi. Sekarang baterai ada di 95%. Di jam 6 ya. Sekarang kita mau jemput bocil dulu, jalan-jalan part 2. Dan kita mau ngapain? Dan inilah salah satu kenikmatan Dynamic Island. Sambil sosmedan, dia tetap nunjukin berapa stop lagi sebelum gua turun bus. Sama kayak pas gua nge-grab tadi, bisa lihat berapa menit lagi drivernya nyampe, padahal gua lagi mesra-mesraan sama Mbak Gemini. Lope banget dah sama fitur ini. Oke guys, jadi kita mau belanja ya di Orchard ya, buat persiapan bikin konten selanjutnya. Tapi kita ke Apple Store dulu, bentar. Gua mau tunjukin kalian sesuatu. Ini dia guys, iPhone 16. Jadi buat yang kepo bedanya sama iPhone terbaru sekarang, beberapa di antaranya iPhone 16 itu udah ada Apple Intelligence. Kalau iPhone 15 baru Human Intelligence doang, alias otak kita sendiri, yang sempat gue bahas tadi beserta cara ngakalinnya. Terus buat ultrawide, iPhone 16 udah ada autofocus ya, dan daya tahan baterai yang harusnya lebih awet, dan chipset naik ke A18 Bionic. Tapi performance A16 di iPhone 15 ini juga nggak bisa diremehin. Nggak cuma angka-angka benchmark, tapi buat gaming FPS-nya juga masih tinggi. Gue bahkan sempat bandingin HP ini sama iPhone 13 dari berbagai sisi, termasuk performance juga. Jadi kalau belum nonton, mampir cus ke video itu. Gue jadi penasaran baterai health-nya HP display iPhone 16 berapa ya? Buset, 93%. Terakhir dari sisi tombol di iPhone 15 tadi, dia nggak ada kamera kontrol sama action button ya, cuma ada silent switch-nya doang. Mau beli apa kita? Mau beli apa ya? Obat nyamuk. Nyamuk. Kita mau camping guys. Kita beli makan dulu guys. Oke guys, jadi kalau ngomongin iPhone non-Pro kayak iPhone 15 ini, jangan lupa kita ngomongin tentang fitur ikoniknya, yaitu 60Hz ya. Yang singkat aja, karena gue mulai bosen ngomongin ini terus. Intinya, kalau kalian nggak punya gadget lain dengan refresh rate tinggi, 60Hz ini bakal aman-aman aja kok. Berasa patah-patah kalau emang ada pembandingnya. Misalnya kalau gue bandingin sama HP Android 120Hz, baru tuh berasa bedanya sama HP ini. Terus karena 60Hz ini, para pecinta AOD bakal kecewa ya, karena fiturnya nggak ada. Cuma dari rumor yang gue baca-baca, kalau di iPhone 17, dia bakal adain promotionnya loh, 120Hz, yang artinya AOD-nya bakal ada. Kalian tim yang percaya rumor ini atau enggak ya? Kayak berasa mungkin nggak sih? $7 guys. Oke, sekarang kita ngomongin kamera lagi, dan pertanyaannya sekarang kalau dibandingin sama iPhone 16 Pro Max, apakah ada perbedaan yang berarti? Bisa dibilang hampir mirip juga ya, kayak video selfie ini sama-sama punya kualitas yang baik. Terus dalam menghandle cahaya di belakang juga mirip-mirip. Untuk kamera belakang pun mirip-mirip beserta dengan flare-nya juga sama-sama meriah. Paling ya ada sedikit ke notice kalau diperhatiin untuk ultrawide hasil iPhone 16 Pro Max lebih baik, lebih tajam juga dibanding iPhone 15. Buat foto pun juga mirip ya, paling untuk ultrawide-nya gue berasa sedikit lebih cerah di iPhone 15, termasuk dalam meredam cahaya di lampu gedung depan. Komen guys kalau tahu lagu apa guys. Kalau buat kondisi super low light gini, cukup berasa jitternya di lensa selfie. Dan gua rasa masih hal yang wajar sih. Paling kalau mau dapat kualitas yang lebih baik, bisa pakai lensa utama wide-nya yang punya gambar lebih baik dan minim jitter tuh. Sedangkan ultra wide walaupun jarak pandang lebih luas, tapi lebih gelap dan jitternya juga kerasa. Jadi untuk kondisi ini, mending pakai lensa wide sih. Akhirnya sampai rumah jam setengah 10, baterai sisa 60% dari cas sore tadi. Dia udah turun sekitar 35% yang menurut gua cukup bocor nih. Jadi dari hasil ini, apakah baterai iPhone 15 mengecewakan? Belum tentu ya. Ada 3 hal yang bikin gua ragu loh.
Pertama, unit yang gue pakai ini second. Baterai health awalnya 95%, tapi baru beberapa hari udah turun ke 94. Padahal cycle count-nya itu kecil banget loh. Buat perbandingan, iPhone 16 Pro Max gue masih 99% di cycle 257. Jadi agak aneh kan? Yang kedua, gue punya firasat biang keroknya Instagram deh. Dia sendiri ngabisin 27% dari total penggunaan baterai 125. Karena ini mirip kejadian di review S25 Edge kemarin. Dan banyak komen dari teman-teman tentang si IG ini nih. Kayaknya emang lagi kumat aja dia. Dan terakhir, pas awal rilis, gue pernah tes iPhone 15 unit baru ya. Dan SOT-nya bisa tembus 7 jam. Jadi kalau lihat hasil sekarang, agak nyesek sih. Makanya gue ragu tuh. Tapi tetap ya, gue share apa adanya sesuai sama yang dialamin hari ini. Jadi, biar lebih informatif, gue minta tolong teman-teman yang pakai iPhone 15 share pengalaman baterainya di komen ya. Gue yakin bakal ngebantu teman-teman lain yang emang lagi incer HP ini. Oke, menurut gue, buat orang kebanyakan, iPhone 15 ini masih jadi iPhone paling worth it ya sekarang. Udah ada Dynamic Island, port USB-C, performance cepet, dan update software pun masih panjang. Kamera? Gak usah diraguin lagi. Di beberapa aspek mirip dengan iPhone 16 Pro Max. Foto oke, terus videonya manyus. Cocok banget buat bikin konten tuh. Dari sisi harga pun lebih miring dibanding iPhone terbaru saat ini ya, yaitu iPhone 16. Apalagi kalau iPhone 17 rilis ya bakal turun lagi tuh. Kekurangannya ya paling layarnya yang masih 60Hz. Terus soal baterai, walaupun hasil hari ini agak mengecewakan, gue masih percaya konsumsi dayanya lebih baik dari seri sebelumnya. Apalagi ya? Oh ya, nggak ada Apple Intelligence. Tapi itu pun kalau kalian memang butuh. Kalau ada yang kelewat, tolong tulis di komen ya. Siapa tahu Tim Cook lagi gabut nonton video ini dan masukin di iPhone 18. Thank you.